genjer itu yang saya tahu ya di area pesawahan itu kayak sayur itu genjer-genjer. Jadi ketika Partai Komunis diberangus pasca 65 itu dibubarkan oleh ketetapan Presiden Partai Komunis itu, sejak itu pula lagu genjer-genjer tidak pernah terdengar lagi. Aduh senian itu nyanyian genjer-genjer, nih partai nih paluarit, senian zaman PKI kau. Genjer-genjer itu yang saya tahu berkaitan dengan gerakan 30 SPKI. Katanya sih lagunya itu lagunya PKI. Lagu Genjer itu merupakan lagu dari PKI, Pak. Saya pernah dimarahi kakek saya karena saya mendengarkan lagu genjer-genjer di kamar saya. Kak, pernah lagu ini mau dipublikasikan lagi. Kita pernah kan tahun yang lalu kan, Catur Arum. Cuma nggak ada yang berani. Sudah di pasar, tapi seminggu lagu itu setelah direkam di pasar hilang dari pasar kan? Hilang. Genjer ring kadokan pating keleler. Genjer ring kadokan pating keleler. Bapake dole saben dina nguputi genjer. Bapake dole saben dina nguputi genjer. Oleh wis akeh terus digawa mulih. Iku nek genjer-genjer iku ngono. Dadi nek teko golek bapake golek genjer iku bengi diuntingi rame-rame sak anak rabine. Isuk-isuk digawa nang pasar, dienggo golek beras sak belanjane. Terus wong saomah dadi padha senenge. Seneng jare. Biyen iku oleh genjer kuwi seneng lek. Wong biyen ku soro dipelek. Nyaling sekolah nganggo sepatu karo saiki lek cekeran. Saiki ki enak. Jadi tahun 42 itu genjer-genjer diciptakan oleh seorang seniman dan pejuang namanya Muhammad Arif. Ayo nyanyi apa rek? Nyanyi bareng nyanyi kita biji nyanyi itu. Mosok ojo nyanyi itu, kadang seperti itu harap apa? Tapi sekolah tidak menentukan kan? Sebenarnya ketika itu anak kecil-kecil itu sudah paham lagu itu. Udah. Ya, ketika ditanya di sekolah, pilihannya lagu apa? Genjer-genjer. 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 Jadi tidak ada kurikulum. Tidak pernah mengarahkan. Enggak sih. Lagu itu memang sudah ditenar di. Ya top, mau apa? Bung Karno sendiri seneng tiap ada delegasi dari RRT apa negara-negara non-blok, lagu genjer-genjer itu mesti dinyanyikan dan ditarikan gitu. Ya sing mesti ya wong mantu, wong sunatan, wong ngleboni omah anyar. Iku sing mesti iku. Wong tingkepan sing mesti pokoke ya kanggo melekan ngene kok, tapi ya kan biyen kan jarang tontonan sing anu kan bare larang kaya janger ngono. Nek gak dodol sawah mesti seneng janger nang jaman biyen. Lek Sri Muda iku kan cukup mek
mlakune lho lek sepedaan pancat lek. Teko kene sampai teko Ringin Sari, teko Sewalo. Nah, Ganjar-Ganjar itu Mas tahun 63, 62 itu sudah direkrut oleh Lekra. Jadi pada waktu itu saya mendirikan organisasi angklung namanya Sri Muda. Sri Muda adalah singkatan dari Seni Rakyat Indonesia Muda yang dipimpin oleh Pak Muhammad Arif ketuanya, saya sebagai ketua 2 dan merangkap sekretaris. Nah, pada waktu itu Sri Muda itu di bawah naungan Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Aku nek wae adon-adone sumping ya ganti mewah. Kok nek wae genjer ya amo. Kan golek genjer mau gak duwe to, Lek. Dia mau golek genjer nganggo klambi anyar ya dikrutuk watu wong to. Anggo klambi elek, anggo sewek. Seweke ya separo cekak separo ini ya kaya wong budal tandur wong masalah tandur ngene kok. Terus klambine ditaleni ngono. Ambek nggawa adah ngono digendong. Kan tarian Ganjar-Ganjar ini inspirasi saya adalah dari tim kesenian Jepang yang namanya Sensikusa dan tim kesenian dari RRT. Pada waktu itu RRT dari Jepang dan RRT dari Cina itu. Iya, itu berkunjung ke Banyuwangi bermain di gedung Lekra, gedung mana? Irama yang dulu gedung Biskop. Tuh. Nah, saya bersama teman-teman nonton. Nah, terus saya tahu, loh, kok ini ada tarian tani, tarian nelayan dan begitu indahnya. Nah, masa Ganjar-Ganjar enggak bisa dibuat tari. Kemudian saya bersama teman-teman menciptakan Ganjar-Ganjar. Tariannya. Kalau lagunya sudah ada, diciptakan oleh Muhammad Arif, Bapak Muhammad Arif. Ganjar-Ganjar mengkedekan bateng keleler. Nah, ini pegangannya itu tenong. Nggo cari wong Jawa kulon tedok ta warane. Tenong. Ganjar-Ganjar mengkedekan bateng keleler. Nah, karena di sawah Galangan sempit ya, kan kita mengikuti. Jadi gak gandolan, nanti jajar ya. Jadi mas diberi. Jadi mengikuti Galangan ya. Terus marah teko kono Mas, Ribono sawah, akhirnya bersamaan ya jajar. Terus memetik Ganjar. Ganjar nang kedakan bateng keleler. Terus sampai Ganjar nang kedakan bateng keleler. Terus mari itu mongkor sedap ya. Sing tole-tole wis dadi. Laku maneh terus mulai pasang omah terus Ganjar itu arbidol kan. Bareng itu terus dian mah diuntingi. Dan dituputit Ganjar terus ditiket diunting sret nah, terus didasar. Jadi saya menciptakan tarian ini sesuai dengan syair yang ada gitu. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih.
tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Sekali enten peristiwa niku pun cukupi kabeh wis. Ketua-ketua niku. Sing tau melok-melok ku jare dideleng ning Kalibaru, wong 4.000. Kon ning Kalibaru, termasuk Kakang. Saya kebetulan pada waktu itu di rumahnya Pak Arif. Pak Arif. Ya waktu itu saya kan konsultasi, diskusi mengenai tari apa itu kan. Kemudian pada waktu itu ada gerosokan dari tentara 15 apa 5, lupa saya, sama ormas-ormas. Jadi saya dikepung. Nah, kemudian saya lolos waktu itu. Lolos, rencana saya lari ke pelabuhan, mau ke stasiun, mau lari ke Surabaya. Ke stasiun kota? Stasiun kota. Ternyata di jembatan pelabuhan itu saya tertangkap. Oleh? Tentara sama ormas itu. Pada waktu kan ada patroli. Ya, tahu saya, kemudian saya ditangkap, diuncarno nang truk. Kancaku wis ninggal kabeh. Kene iki loro ninggal kabeh, terus kono Lor Sumber iku ya wis. Kancaku sing di daerah kono sapa iku wis kaene kabeh sak dalan-dalan utito andangi sampai darat tekan. Seret sikile. Coba saya ini dulu ya Mas, menciptakan tarian itu di LKN. Mungkin tidak akan gitu. Lah ya toh. Nah, orang-orang mengenal saya kan, saya ini kan orang Lekra. Lekra otomatis PKI gitu. Padahal orang Lekra itu belum tentu PKI. Ya, belum tentu PKI. Yang penting nyanyi juga oleh duit ngono Le. Masalah politikku gak ngerti Le. Gak ngerti blas. Walaupun lho wong tani Le, mbahku lho tukang pijet. Ya katakanlah Arif ya ketepatan orang Lekra gitu. Orang Lekra. Bukan sudah menjadi lagu Banyuwangi bukan ya? Sudah lagu Banyuwangi. Jadi secara organisasi PKI pun tidak pernah menyatakan itu lagu. Enggak pernah. Enggak pernah Partai Komunis Indonesia menyatakan itu lagu kami, itu tidak. Kreslus begitu, ya memang yang lebih mengembangkan Arif ini sampai di mana-mana, agar anak kecil semua nyanyi lagu itu. Lagu Genjer-Genjer itu diketahui ketika dimulainya satu propaganda zaman pemerintahan Soeharto itu dengan membuat film apa judulnya, film G30S itu, G30S PKI itu yang disutradarai oleh Arifin Ceno itu. Ini baru terserah kafir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau teken? Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Teken! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Bunuh! Bunuh! Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan teken surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan! Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. Nih! Politik mengklaim bahwasannya
lagu Genjer-Genjer itu adalah lagunya orang-orang PKI. Hingga Genjer-Genjer itu dijadikan gendrang kebangkitan, tabuhan-tabuhan takbir akbar untuk membunuh kaum-kaum yang dianggap sebagai kaum anti Tuhan. Itu sangat tidak mungkin. Di film itu Arifin Cemur menggarapnya lagu Genjer-Genjer itu sebagai satu lagu ilustrasi untuk menguburkan jenderal-jenderal yang diculik, dimasukkan ke lubang buaya itu sambil nari-nari. Ada penumpang yang mengklaim Genjer-Genjer sebagai lagu yang mengisyaratkan itu PKI, itu dengan kepentingan-kepentingan politis, supaya lagu yang menjadi dekat mendarah daging di masyarakat Banyuwangi menjadi akar mulanya vonis dan dihalalkannya pembunuhan terhadap PKI. Sebelum dia meninggal sempat menyesal dia karena sempat membuat film yang sangat kontroversial, bahwa dia sangat menyesali betul sampai ke bawah, sampai mati itu, bahwa dia pernah membuat satu film yang perlu dipertanyakan tentang kebenaran dan keabsahan ceritanya, tentang sejarah yang memang dengan sengaja mendiskreditkan satu kelompok tertentu di PKI itu. Nah, itu berimbas kepada lagu Genjer-Genjer yang memang sebenarnya tidak ada kaitannya apa-apa sama PKI. Muhammad Arif di dalam menciptakan Genjer-Genjer itu mewakili situasi masyarakat ketika itu, tidak ada urusannya sama yang namanya mewakili ideologi komunis, tidak ada urusannya. Memang murni satu karya yang memotret satu kehidupan masyarakat ketika itu, dan bagi saya ini satu karya yang mesti kita letakkan pada tempat yang semestinya sebagai sebuah kesaksian zaman. Satu karya seni, satu karya musik yang memiliki yang bisa bersaksi atas zaman itu. Genjer-Genjer bersaksi atas zaman bagaimana warga masyarakat susah mencari makan karena pendudukan Jepang ketika itu. Ini lagu Genjer-Genjer ini kalau diperdengarkan sama anak-anak yang sekolah sekarang, satu, bisa jadi dia ngerti, nomor dua dia tidak ngerti. Tapi di situ kan tidak ada yang mengarah kepada fisik porno misalnya, tidak ada. Dibanding dengan lagu-lagu yang mohon maaf yang menyebut seputar alat kemaluan laki-laki ataupun perempuan, walaupun itu hanya mengarah-mengarah, malah anak-anak yang kecil-kecil itu banyak paham gitu. Yang lagu-lagu serono, lagu-lagu yang mengarah berindikasi porno itu anak-anak banyak yang paham. Lebih bahaya itu menurut saya. Yang jelas kalau isinya saya tidak ada hal yang bisa membahayakan ideologi, membahayakan keutuhan NKRI. Isi lagunya, isi lagu. Di Banyuwangi itu
karya-karya sebelum 65 itu sebenarnya memiliki satu nuansa, satu ekspresi yang penuh dengan semangat, satu ekspresi penuh dengan perjuangan, satu ekspresi yang penuh dengan perlawanan. Tapi pasca 65 yang muncul ya lagu-lagu cinta, lagu-lagu melo, musiknya keras. Banyuwangi kan musiknya keras, tetapi syair-syairnya yang ngomong tentang cinta, tentang kesedihan, nggak ada tentang perjuangan, bulumbul pelan-pelan, nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Jadi melo sekali sampai saat ini. Teman-teman seniman aja jangan ragu-ragu untuk berkreasi, menumbuhkan karya-karya seni yang baru, tidak perlu takut-takut. Kesenian itu adalah keindahan. Tuhan itu adalah zat yang maha indah dan Dia adalah yang maha mencinta keindahan itu. Kesenian wajib dalam Islam. Pasti semua agama itu mencintai kesenian. Wong Tuhannya orang-orang beragama itu maha berkesenian kok. Justru orang anti agama itu yang tidak mau berkesenian.